Untuk saat ini kita sedang ada promo-promo menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitas, selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Nah, ini saya berkunjung ke salah satu showroom Hyundai, dan untuk pertama kalinya kita berkunjung ke Hyundai Bintaro ya. Dan kali ini sudah satu sales marketing seniornya. Nah, mungkin buat Mas Vindra, biar pada kenal dulu, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Vindra dari Hyundai Bintaro. Bagi Bapak Ibu yang sedang ada kebutuhan untuk mobil baru Hyundai, bisa menghubungi saya di nomor 081 333 999 141, atau bisa langsung mendatangi showroom kami di Hyundai Bintaro, tepatnya di Jalan CBD Emerald Boulevard, Blok CE B03, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Patokannya di samping Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Selain melayani penjualan mobil baru Hyundai, di sini juga tersedia servis resmi. Jadi ibu atau bapak yang ingin melakukan servis mobil Hyundai bisa datang ke showroom kami, atau Vindra bantu untuk bookingkan terlebih dahulu agar tidak mengantri saat datang ke showroom kami. Bagi bapak ibu yang sedang mencari mobil baru, kebetulan banget nih, untuk saat ini kita sedang ada promo-promo menarik. Yang pertama, setiap pembelian cash ataupun kredit, ibu atau bapak bisa dapat diskon spesial. Yang kedua, kita sekarang lagi ada promo DP ringan, mulai dari 10%. Contohnya nih, di samping saya ada Stargazer. Untuk Stargazer ini bisa start DP mulai dari 10 jutaan aja. Dan ada best selling kami, kereta, untuk DP mulai dari 30 jutaan aja. Atau mobil listrik idaman kita semua, Ioniq 5, start dari 80 juta. Dan untuk Hyundai Palisade, DP-nya mulai dari 100 jutaan aja. Dan yang ketiga, ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan, Bapak Ibu bisa membawa pulang mobil Hyundai terbaru dari kami. Dan yang keempat, kita ada promo bunga 0% selama 1 tahun. Atau ada promo menarik lainnya dan hingga tenor hingga 8 tahun. Yang kelima, Bapak Ibu ada promo bebas angsuran. Bapak Ibu cukup membayar DP sejumlah 50%, Bapak bawa pulang kendaraan ini, lalu Bapak bayarkan kembali setelah 1 tahun berikutnya. Nomor 6, kita ada promo tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil baru Hyundai, bisa menghubungi Vindra aja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom. Bapak dan Ibu akan mendapatkan penawaran terbaik di sini. Dan yang terakhir, di sini juga dapat paket servis gratis. Bapak Ibu bisa mendapatkan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan servis selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar biaya servis lagi karena sudah kita gratiskan. Bagi yang ingin melakukan test drive, bisa menghubungi Vindra agar saya siapkan unitnya, atau bagi yang tidak sempat datang ke showroom, bisa
Vindra bantu bawakan ke kantor atau ke rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, kali ini kita bareng Mas Vindra dari Hyundai Bintaro ya. Tadi sudah disebutkan semuanya, promo-promonya banyak banget, menarik semuanya. Ada cash kredit dapat diskon, bahkan bisa DP ringan, angsuran ringan, bisa tuker tambah, bahkan ada free angsuran 1 tahun nih buat teman-teman yang nggak pengen kredit tapi duitnya terbatas, bisa program ini juga, tapi harus cepetan ya karena programnya nggak lama gitu. Jadi buat teman-teman yang cari mobil Hyundai bisa langsung hubungin Mas Vindra, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Kali ini kita akan refresh lagi, kita akan membongkar untuk unit Stargazer tipe Prime. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya di tahun 2024 ini, ada perubahan atau masih sama dengan 2023-nya? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Hyundai Stargazer ini ataupun Hyundai tipe-tipe lainnya, teman-teman langsung cek di kolom deskripsi ya. Klik judulnya aja, di bawahnya kita sudah lampirkan harga Hyundai terbaru di bulan ini. Kita mulai bongkar ya untuk Hyundai Stargazer tipe Prime yang merupakan Stargazer tipe tertingginya. Kita lihat di sini di atas kacanya sudah dilengkapi Smart Sense yang bisa memberikan fitur keamanan aktif ya selama perjalanan, di mana dia sudah dilengkapi dengan Collision Mitigation Avoidance Assist yang dapat melakukan pengereman otomatis ketika sudah mendekati objek di depannya, sedangkan pengendara belum menginjak rem, maka dia bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist yang akan menjaga dia selalu tetap di garis marka jalan ya. Jadi kalau setirnya bergeser kanan kiri, dia akan mengembalikan setirnya, dan juga dilengkapi dengan Lane Following Assist. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi kalau ada mobil-mobil yang ingin mendahului dari samping, dari belakang ya, kanan kirinya, dia juga bisa memberikan peringatan agar kita nggak gampang cross gitu ya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan selain itu juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert yang dapat membantu saat kita mau mundur dan ada mobil yang melintas di area blind spot di belakang, dia juga akan memberikan peringatan juga. Jadi berkendara dengan Hyundai Stargazer ini, karena sudah ada Hyundai Smart Sense-nya, tentunya sangat aman ya, karena bisa melakukan pencegahan kecelakaan secara aktif. Dan kita lihat di sini, dia sudah dilengkapi dengan lampu DRL ya, cukup panjang dari kanan ke kiri menyambung gitu, sudah LED warna putih, dan juga kanan kirinya bisa menjadi lampu senjanya ya di malam harinya. Kemudian di tengahnya di sini dilengkapi dengan logo Hyundai berwarna chrome. Dan kita lihat untuk desain dari grill ornamennya, dia masih belum ada perubahan juga ya. Jadi modelnya dia honeycomb di finishing warna black glossy gitu ya, cukup panjang dan lebar. Kemudian di bawahnya di sini juga dia ada undercut atau body kit di finishing warna silver ya, cukup tebal, dengan model honeycomb juga di bagian tengahnya yang di finishing warna black dove. Dan untuk detail dari lampunya ini juga belum ada perubahan. Untuk lampu utamanya ini sudah LED ya. Begitu pula dengan lampu senjanya, lampu sen dan lampu fog lamp-nya, sayangnya dia masih bolam halogen. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Hyundai Stargazer Prime 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita lihat dari kaki-kakinya untuk Hyundai Stargazer tipe Prime ini masih belum ada perubahan ya. Jadi dilengkapi dengan velg R16, warnanya two tone polish dengan profil ban 205/55. Rem depannya di sini sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist, dan sudah ada TPMS-nya juga ya. Dan di samping sini dia juga ada body kit. Dia berwarna body dan sedikit ada list warna hitamnya ya di bagian atasnya untuk yang improvement kemarin gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk spionnya, untuk Hyundai Stargazer Prime, dia di finishing warna body. Untuk covernya sudah dilengkapi dengan lampu sen juga. Pengaturan kacanya sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect dengan remote-nya juga gitu ya. Kemudian kita lihat handle pintunya di sini di finishing warna chrome ya, dengan tambahan tombol akses smart entry karena kuncinya sudah kilas. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga warna chrome. Kemudian di roda belakangnya ini sama dengan depannya ya, dan menariknya ngomongin Stargazer Prime, roda belakangnya juga dilengkapi dengan rem yang sudah cakram juga. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Stargazer Prime EVT 2024.
Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas sudah dilengkapi dengan antenanya cukup modern ya, karena sudah model shark fin atau Street View warna black glossy. Di atas ini dia nggak ada spoiler tambahan, tapi bodinya sudah menonjol ke belakang ya, jadi tampak sporty juga dengan stop lamp di bagian tengahnya. Lalu di sini untuk kacanya sayangnya memang kaca standar ya, belum kaca defogger, belum anti-bun, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Dan yang menarik untuk lampu belakangnya ini modelnya LED bar, menyambung dari kanan ke kiri membentuk kayak huruf H miring ya, seperti logo Hyundai-nya gitu ya. Dan di sini untuk lampu remnya masih bolam halogen, begitu pula dengan lampu sen dan lampu mundurnya masih bolam halogen. Lalu di sini di bawah lampu sebelah kanan ada emblem Prime, kemudian di bagian tengahnya dia ada emblem Hyundai berwarna chrome, di bawahnya ada emblem Stargazer berwarna chrome dengan background warna hitam glossy gitu ya. Kemudian di sini juga dia ada kamera belakangnya untuk keamanan saat lagi mundur. Selain kamera, di tengah ini pada bempernya juga ada 3 titik sensor lagi untuk keamanan belakangnya. Selain ada kamera, dibantu juga dengan 3 sensor di belakang. Dan untuk bemper bawahnya di sini warna body, dan di bagian paling bawah di finishing warna silver dove, dan kanan kirinya dilengkapi dengan 2 lampu reflektor pada kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Hyundai Stargazer tipe Prime EVT 2024. Untuk kuncinya sudah keyless atau smart key ya, modelnya tombol remote kayak gini ya, ada tombol lock, unlock, kemudian ada tombol hold untuk menyalakan mesinnya juga bisa dari remote, untuk membuka bagasi belakangnya secara manual juga bisa dari sini juga gitu ya. Saat kita kunci, spionnya juga langsung terlipat, jadi sudah connect dengan remote-nya. Begitu pula saat kita unlock juga langsung membuka otomatis juga. Dan ini bisa menghidupkan mesin juga gitu ya. Jadi sudah kayak yang di Staria juga gitu. Kita coba ya. Caranya kita di sini kunci. Kemudian kita kunci 2 kali lagi supaya memastikan sudah terkunci mobilnya. Lalu kita nyalakan, tekan tombol hold-nya ya. Nah, ini mesinnya dia sudah hidup ya, dan tentunya AC-AC di dalamnya juga langsung hidup. Jadi kalau kita masuk udah dingin gitu ya. Dan kalau teman-teman pengen hanya manasin, nggak perlu mengendarai gitu ya, bisa dimatiin juga dari remote-nya juga ya, dari jarak jauh kita matikan dengan remote. Nah, ini kita sudah mati ya mesinnya. Jadi cukup menarik ya, cukup modern dan sangat canggih gitu ya. Dan ini sudah kilas, jadi kalau teman-teman pengen langsung masuk gitu misalkan, nggak perlu nyalain mesin dulu, bisa juga langsung tekan tombol di sini. Nah, ini pintu-pintunya langsung sudah terbuka kuncinya ya. Kita buka, kita lihat interior di dalamnya. Untuk door rim depannya, untuk Hyundai Stargazer tipe Prime juga belum ada perubahan, didominasi warna hitam semuanya ya, dari atas sampai bawah. Di bagian pojokan atas dia ada tambahan speaker atau tweeter. Lalu yang menarik di samping sini juga ada ambient LED-nya warna biru, jadi tampak mewah gitu ya. Dan ada warna silver juga di bagian handle pintunya. Untuk bagian armrest-nya di sini juga sudah dilapis soft touch ya, warna hitam. Kemudian ada laci kecil di sini, ada tombol-tombol power window di sini juga ada all auto semuanya ya. Kemudian di sini ada tombol central lock, kemudian ada pengaturan spion termasuk untuk melipat spion juga. Dan di bawah dia juga ada speaker, ada 2 cup holder dan door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya belum ada perubahan ya dari untuk improvement yang terakhir. Jadi bedanya di frame-nya ya, yang warna hitam sekarang dengan ada lekukan juga. Kemudian sisi AC sebelah kirinya dia ada warna silvernya gitu ya, jadi tampak mewah. Dan di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka. Kemudian di paling bawah ini ada gas dan rem saja ya, karena yang kita bongkar adalah yang tipe Prime. Dia nggak ada manualnya, hanya tersedia matic aja. Dan untuk ban joknya, ngomongin Stargazer Prime ini menarik ya, karena sudah full kulit dengan model yang cukup sporty juga, semi bucket gitu ya, jadi cukup nyaman di badan juga dengan bintik-bintik di tengahnya. Dan di sini menariknya juga sudah ada airbag juga nih, jadi airbag sampingnya ada di jok-jok depannya juga. Kemudian di sini untuk pengaturan sandarannya masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga masih manual ya, dan ada untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya juga belum ada perubahan, dia modelnya 4 spoke kayak gini ya, ada warna silver kanan kirinya, dan ini sudah dilapis kulit juga gitu ya. Di tengahnya dia ada logo Hyundai berwarna chrome, serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di bagian kanan dia sudah ada tombol untuk pengaturan cruise controlnya ya, tapi belum adaptif, tapi ya paling tidak
kalau kita mendapati jalanan yang kosong di tol gitu ya, bisa aktifkan, jadi nggak perlu injak gas lagi, nggak terlalu capek ya. Dan di sini juga ada tombol untuk lane keeping assist-nya juga. Lalu di kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan MID-nya, plus ada untuk pengaturan head unit audionya juga ya, lengkap dengan voice command di sini. Dan untuk setirnya ini dia bisa diatur nih ya, jadi sudah bisa naik turun dan sudah bisa maju mundur, tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto, dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakang sudah intermittent. Untuk menyalakan mesinnya karena sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya ya yang di sebelah kanan. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini sudah menarik ya, karena sudah full layar animasi digital seperti ini ya. Jadi tampilannya sudah bukan lagi yang analog. Di sini untuk kecepatannya dia sudah digital juga, RPM-nya digital juga ya, dan di tengahnya ada MID yang cukup lebar dan informatif. Dan ini dia juga masih bisa dirubah-rubah nih untuk warna dari speedometernya ini ya. Jadi ada beberapa pilihan warna. Nah, di sini ada klaster. Teman-teman bisa pilih tema ya. Nah, ini tema A ya. Lalu kita bisa rubah ke B-nya, dia warna merah, atau tema C-nya dia warna yang hijau gitu ya. Jadi sudah benar-benar modern, kayak mobil-mobil di zaman sekarang. Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio high unit touchscreen ya. Ini belum ada perubahan juga dari yang lama, fitur-fiturnya juga masih sama. Jadi di sini dia ada kayak penunjuk arah kiblat, kemudian penyambungan ke ponsel, proyeksi ke ponsel juga ya. Jadi bisa mirroring, ada perintah suara, medianya di sini dari radio ya. Kemudian ada mode vale gitu. Kemudian di sini juga ada fitur untuk pengaturannya. Kemudian ada mode senyap nih, supaya misalkan speakernya nggak semuanya nyala gitu ya, biar kalau ada yang tidur nggak terlalu keberisikan gitu ya. Ada bluling juga nih ya untuk Stargazer yang Prime ini. Dan kalau dirubah ke R, dia juga dilengkapi dengan kamera belakang aja gitu ya. Jadi tetap bisa menampilkan tangkapan kamera, tapi hanya di bagian belakangnya saat mundur gitu. Dan untuk frame-nya ya, ini yang terbaru itu ya. Jadi yang sudah improvement, dia warna hitam kayak gini, dengan model yang lebih ngelekuk gitu ya, dibandingkan yang semula itu warna silver dan kayak kaku gitu. Ini kelihatan lebih manis lah ya. Dan di bawahnya di sini juga ada kisi-kisi AC. Dia modelnya di finishing warna chrome gitu ya, dari tengah seolah-olah menyambung sampai ke kiri gitu ya. Kemudian di tengahnya di sini juga ada tombol lampu hazardnya. Lalu di bagian bawahnya ini juga menarik, dia ada tempat penyimpanan terbuka cukup panjang dan lengkap dengan ambient LED-nya ya, jadi tampak mewah juga gitu. Lalu pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital ya. Di sini ada pengaturan suhunya di bagian kanan, di kirinya untuk kipasnya. Dan ini menariknya sudah ada pilihan auto juga nih, sudah auto climate, arah semburannya juga bisa diatur, arah ke badan atau dibagi ke kaki juga bisa. Kemudian ada untuk kaca defogger depannya ya, tapi sayangnya memang kaca belakangnya belum defogger, jadi hanya depan aja. Dan ada untuk rotasi udaranya, bisa bersirkulasi di dalam atau bisa memasukkan udara luar ke dalam juga bisa. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini di 2024 belum ada perubahan ya dari improvement yang di 2023 ya. Kemudian di bawah sini juga ada port USB ya, bisa untuk ngecas juga dan terkoneksi dengan head unit audionya. Dan di sini juga ada power outlet, dan menariknya di bawahnya ada tempat penyimpanan yang lengkap dengan wireless charger juga. Jadi kalau nggak bawa kabel bisa ngecas dengan wireless charger ini. Untuk tuas transmisinya ini modelnya kayak gini ya, dan kelihatan mewah juga gitu ya, dengan list-list warna black glossy, ada warna chrome-chrome-nya, di bawahnya juga di finishing warna chrome gitu ya, sudah dibungkus kulit juga. Lalu di sini pilihannya juga bisa parkir, mundur, netral, drive, dan sport ya. Serta di sini juga ada tombol drive mode ya. Ini ada 4 pilihan, mulai dari eco, normal, sport, dan smart ya. Jadi ada 4 pilihan untuk drive mode-nya ya, lengkap dengan tombol untuk VSC juga. Kemudian untuk rem tangannya juga sudah elektrik ya, untuk yang improvement kemarin gitu ya. Jadi sudah nggak tarik-tarik lagi, lengkap dengan pilihan auto hold juga. Lalu di sini juga ada 2 cup holder dengan ambient LED warna biru ya, jadi tampak mewah gitu ya, dengan tambahan warna putih gading di atasnya. Lalu yang menarik di sini untuk konsol box-nya sudah dilapis kulit ya, jadi cukup nyaman untuk sandaran tangan juga. Dan kalau dibuka ini juga menarik karena box-nya juga besar juga gitu, modelnya kotak dan cukup dalam.
Lalu di depan di sini juga ada laci utamanya ya, cukup besar untuk penyimpanan, bahkan untuk menyimpan apar juga di sini muat gitu ya. Dan tadi ya di atas ada laci yang ada ambient LED-nya lagi. Kemudian di sini yang di sisi AC ini lagi ya, tipis kecil gitu ya, tapi cukup berpengaruh juga ya, karena bisa untuk nyimpan-nyimpan barang kecil-kecil gitu ya. Dan di sisi AC kirinya dia menyambung langsung ke tengah ya, warna silver atau chrome gitu ya. Di sana juga ada airbag untuk penumpang depan, dan di pojokan pintunya dia juga ada tweeter atau speaker tambahan. Lalu di bagian atas di sini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca fix ya. Kemudian ada pegangan tangan yang sudah retract di sini. Kemudian di tengahnya ada lampu cabinnya, ini masih warna kuning ya, lengkap dengan indikator ke pintu juga. Dan menariknya, Stargazer Prime sudah ada Bluelink dan SOS-nya. Jadi kalau teman-teman lagi dalam posisi darurat, tinggal tekan SOS saja, nanti pihak Hyundai dia akan feedback, menelpon kita gitu ya, menanyakan ada pengen bantuan apa gitu. Jadi cukup praktis, kalau ada apa-apa tinggal tekan SOS-nya ini aja. Lalu di sini dia ada spion dalamnya masih standar, dan di bagian kanan dia juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu ya di bagian depan. Kemudian pada joknya juga tentunya ada seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian depannya ini kanan kiri yang sudah protensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Lalu di atas jok juga ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable, jadi sudah bisa diatur ketinggiannya ya, bisa dipasin dengan tinggi kita. Dan kita lihat di jok penuh menarik ya, karena sudah dilengkapi dengan airbag samping juga pada joknya. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya sama dengan depannya, didominasi warna hitam dengan model garis-garis ya, jadi tampak modern gitu. Handle pintunya di sini juga dilapis warna silver. Armrestnya juga dilapis soft touch juga ya, kulit warna hitam. Ada laci terbuka cukup lebar di sini, ada tombol power window dan ada cup holder di atas ya. Di bawah di sini juga ada speaker, untuk pintu kanan kirinya ada 2 cup holder dan door pocket lagi. Kita masuk dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer Prime ya. Secara ruang cabin ini lega banget ya. Jadi dari lutut saya ke depan dengan jok yang sudah saya mundurin ini masih jauh juga gitu ya. Begitu pula dengan headroomnya nih. Ini malah tinggi banget ya. Dari tinggi saya 197 ini masih 10 jari lebih, bahkan mungkin bisa 15 jari lebih. Jadi benar-benar nyaman ya di atas ini. Kemudian ada pegangan tangan juga kanan kiri sudah retract. Kemudian ada gantungan di sebelah kanannya. Di tengahnya juga ada AC double blowernya. Di sini ada 4 blower ya dengan pengaturannya di sebelah kanannya. Dan di tengah dia juga ada lampu cabin ya, masih warna kuning juga. Dan untuk di bagian jok tengahnya atau baris keduanya, ini juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya. Sudah 3 titik penguncian di bagian kanan dan kirinya. Tapi sedikit disayangkan memang untuk tengahnya dia hanya 2 titik penguncian aja gitu ya. Dan di bagian headrestnya ini juga ada 2, sudah adjustable gitu, tapi sayangnya tengahnya nggak ada headrest juga, jadi kalau bertiga dia nggak dapat headrest gitu ya. Tapi yang menarik kalau lagi berdua atau sendiri ini bisa diatur turunin gini, dan ini bisa jadi armrest cukup nyaman ya, cukup lebar juga, dan menariknya sudah dilapis kulit ya, kayak jok-joknya juga sudah lapisan kulit full gitu ya. Dan di sini juga ada Isofix kanan kiri. Dan yang menarik dari Hyundai Stargazer itu teman-teman bisa pilih ya, bisa yang modelnya nyambung untuk bertiga kayak gini, atau bisa captain seat juga gitu, nambahnya sekitar cuman 1 jutaan tapi sudah bisa captain seat gitu ya. Lalu di depannya di sini kanan kiri ada 2 ya, yang di bagian kanannya ada lagi di atasnya. Dan yang menarik yang di kiri dia ada table nih, jadi buat naruh makanan ringan mungkin gitu ya, atau botol minum, atau buat sambil kerja pakai laptop mungkin akan sangat berguna di sini gitu ya. Dan di bagian tengah juga menarik karena ada 2 port USB lagi ya, model standar, dan juga ada laci terbuka. Untuk pelipatan jok baris tengahnya ini cukup simpel karena sekali jebretan ini sudah bisa terlipat full ya, dan ini aksesnya sangat luas gitu ya. Kita masuknya cukup mudah, dan kita lihat sandarannya kalau tegak memang kurang nyaman, jadi perlu kita miringin nih. Nah, ini miringnya bisa jauh ya. Nah, ini jauh banget. Bahkan mungkin ini di baris ketiganya paling nyaman, bisa miring sejauh ini gitu ya. Dan di sini juga joknya sudah kulit, lengkap dengan 2 headrest juga ya, kanan kiri yang sudah adjustable. Dan menariknya juga ada seat belt ya, 3 titik penguncian, ada 2 juga kanan kiri. Lalu di kanan kirinya juga ada tempat-tempat penyimpanan, ada cup holder juga.
Lalu yang menarik, dia tetap ada power outlet juga di baris ketiganya. Jadi teman-teman kalau ngecas baris ketiganya tinggal dari sini aja. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini masih manual gitu ya, karena belum elektrik. Dan di sini kita lihat untuk space bagasinya standar mobil 3 baris cukup lumayan ya, walaupun memang ya nggak sebesar mobil hatchback yang 2 baris atau sedan 2 baris gitu ya, tapi cukup lumayan gitu ya. Untuk koper-koper kecil gitu mungkin masih bisa muat 2. Dan kalau teman-teman perlu yang besar, seandainya kosong di baris ketiganya, ini bisa dilipat juga jok baris ketiganya. Ini bisa setengah kayak gini atau dua-duanya juga bisa ya, kalau dibutuhkan lebih gede lagi. Dan ini menariknya sudah rata dengan lantai ya. Dan kita lihat di sini di bawah karpetnya kalau diangkat, ini juga ada tempat penyimpanan lagi ya, storage untuk penyimpanan barang-barang kecil atau toolkit gitu, disimpan di sini tentunya akan sangat praktis. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Hyundai Stargazer tipe Prime ya, yang merupakan tipe tertingginya. Dan memang belum ada perubahan dari 2023-nya, masih sama persis. Menurut teman-teman gimana? Worth it atau enggak untuk dimiliki? Teman-teman boleh komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Stargazer ini, ataupun Hyundai tipe lainnya, jangan sungkan-sungkan, bisa konsultasi, hubungi langsung Mas Findra. Nomornya ada di bawah. Yang mau test drive juga langsung janjian, mau hitungan kredit, atau bahkan mau dibantu booking service juga boleh hubungi Mas Findra, nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Anipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Anipras. Jika ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras Dan saya Findra. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.